Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk, mulai dari yang pertama sampai yang paling terakhir diciptakan. Di suatu pelataran nan luas, ketika itu matahari akan mendekati kepala para makhluk, sedangkan panas teriknya telah dilipat gandakan. Setelah itu akan muncul sesuatu yang menjulur seperti leher dari neraka. Bentuknya menyerupai sebuah bayangan yang meneduhkan. Kemudian sebuah suara menyeru, "Wahai semua makhluk, pergilah kalian ke bawah bayangan itu." Ketika para makhluk mendekatinya, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok kaum mukminin. Yang kedua, kelompok kaum munafik. Yang ketiga, kelompok kaum kafir. Setelah semua makhluk berada di bawahnya, bayangan itu terbelah menjadi 3 bagian. 1 bagian panas, 1 bagian berkabut, dan 1 bagian lagi bercahaya terang. Bayangan inilah yang dimaksud dengan naungan oleh Allah ketika berfirman, "Intaliqu ila dhillin di salasin syu'ab." Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Quran surat Al-Mursalat ayat 30. Naungan yang panas diperuntukkan bagi orang-orang munafik. Karena selama di dunia dahulu mereka suka menghindari panas teriknya medan perang di jalan Allah. Yakni seperti pernah disinggung dalam firman-Nya, "Wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api Jahannam itu lebih sangat panasnya, jikalau mereka mengetahui." Quran surat At-Taubah ayat 81. Sementara naungan yang berkabut atau memancarkan asap akan berada di atas kepala orang-orang kafir. Karena sewaktu di dunia dahulu, mereka sering berada di bawah cahaya terangnya dunia. Sebagai balasannya mereka akan berada di dalam kegelapan di akhirat kelak. Inilah salah satu makna dari firman Allah, "Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat." Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, dan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yakni kekafiran. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yakni kekafiran. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Adapun naungan yang bercahaya akan berada di atas kepala orang-orang mukmin. Yang demikian itu karena selama di dunia, mereka seringkali berada dalam kegelapan dunia, yakni kesusahan hidup. Oleh karena itu kaum beriman akan berada di bawah cahaya yang terang benderang di akhirat kelak. Keadaan inilah yang dimaksud Allah dengan firman-Nya, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran pada cahaya iman. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Keadaan kaum mukminin ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busrakumul yawma jannatun tajri min tahdil anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim." Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di depan dan di sebelah kanan mereka.
Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Ada satu riwayat mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Mereka itu adalah yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang pada masa mudanya rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang keempat adalah lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita. Tapi dia berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Yang kelima, yakni seseorang yang berzikir kepada Allah secara menyendiri. Lalu air matanya berlinang karena mereka sangat takut kepada Allah. Yang keenam, yakni seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang ketujuh, yakni pria yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Riwayat lain menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika para makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah suara gaib dari hadirat Zat yang Maha Penyayang akan berseru, manakah golongan orang-orang yang memiliki keutamaan? Maka sekelompok manusia pun bangkit lalu berjalan sangat cepat menuju surga. Para malaikat menyambut mereka dan bertanya, kami tadi melihat kalian berjalan menuju ke surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah golongan orang-orang yang memiliki keutamaan. Malaikat bertanya, apa keutamaan kalian? Mereka menjawab, setiap kali dizalimi kami bersabar, dan setiap kali disakiti kami maafkannya. Para malaikat pun berkata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Sesungguhnya surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian terdengar lagi suara gaib yang berseru, manakah golongan orang-orang yang bersabar? Sekelompok manusia pun bangkit dan bergegas menuju ke surga dengan cepat. Para malaikat menyambut mereka seraya bertanya, kami tadi melihat kalian berjalan menuju surga dengan cepat, dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah golongan orang-orang yang senantiasa bersabar. Malaikat bertanya, dalam hal apa kalian bisa bersabar? Mereka menjawab, kami bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Kemudian para malaikat berkata, baiklah, silakan kalian masuk ke surga. Seruan gaib kembali terdengar. Kali ini suara itu bertanya, manakah golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Sekelompok manusia bergegas bangkit dan berjalan dengan cepat menuju surga. Para malaikat menyambut mereka seraya bertanya, kami melihat kalian berjalan menuju ke surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan kami saling bertemu karena Allah. Para malaikat pun berkata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Pada riwayat lain disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, neraca atau timbangan amal itu akan diletakkan pada tempatnya setelah mereka semua masuk ke dalam surga. Panji pujian liwahul hamdi ini berada di atas langit. Ketika ditanya tentang masalah panji, juga tentang berapa lebar dan panjangnya, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kira-kira panjangnya sejauh jarak berjalan kaki selama 1000 tahun. Di atas panji tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun lebarnya sejauh jarak antara langit dan bumi, ia memiliki renda-renda yang terbuat dari yakut merah, tiangnya terbuat dari perak putih dan jabarjat hijau. Ia memiliki 3 buah ekor yang terbuat dari cahaya, 1 terjuntai sampai ke bagian timur bumi,
Satu terjuntai ke tengah-tengah bumi. Dan satu lagi terjuntai ke bagian barat bumi. Pada setiap ekornya tertulis satu kalimat. Pada ekor yang pertama tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada ekor yang kedua tertulis kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada ekor yang ketiga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang setiap tulisan itu kira-kira sejauh perjalanan kaki selama 1000 tahun. Panji pujian ini dikelilingi oleh 70.000 bendera. Di bawah setiap bendera ini berbaris 70.000 barisan malaikat. Setiap barisannya terdiri dari 500.000 malaikat yang terus membaca tasbih. Al-Jurjani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi, panji pujian itu berada di tanganku adalah pada hari kiamat nanti. Panji pujian itu akan dikibarkan di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara itu seluruh kaum mukmin yang berasal dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan berkumpul mengelilingi bendera tersebut. Adapun orang-orang kafir, saat itu mereka sudah berada di halaman mereka. Adapun orang-orang kafir saat itu mereka sudah berada di halaman neraka. Kemudian ketika bendera itu dipindahkan, maka orang-orang kafir itu akan digiring masuk ke dalam neraka. Ada sebuah kabar menuturkan bahwa ketika hari kiamat tiba, maka akan dikibarkan beberapa bendera. Setiap bendera akan dipegang oleh tokoh-tokoh tertentu sebagaimana berikut ini. Bendera kejujuran. Bendera ini dipercayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan setiap orang yang jujur akan berada di bawahnya. Yang kedua, bendera ahli fikih. Bendera ini diberikan kepada Mu'az bin Jabal dan setiap orang yang ahli fikih akan berada di bawahnya. Yang ketiga, yakni bendera kezuhudan. Bendera ini diserahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dan setiap orang yang zuhud akan berada di bawahnya. Yang kelima, bendera kedermawanan. Bendera ini diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan setiap dermawan akan berada di bawahnya. Yang keenam, yakni bendera kesyahidan. Bendera ini diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan setiap orang yang mati syahid akan berada di bawahnya. Yang ketujuh, yakni bendera pembaca Al-Quran. Ini diberikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan setiap qori akan berada di bawahnya. Kemudian yang nomor 8, bendera muazin. Bendera ini dipercayakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan setiap muazin akan berada di bawahnya. Yang ke-9, yakni bendera orang-orang yang terbunuh secara aniaya. Bendera ini diserahkan kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan setiap orang yang terbunuh secara aniaya akan berada di bawahnya. Penyerahan bendera-bendera tersebut kepada para pemimpin itu telah disyaratkan Allah dalam firman-Nya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Quran surat Al-Isra ayat 71. Dalam kabar lain disebutkan pada hari kiamat nanti semua makhluk akan berdiri untuk menanti keputusan atas nasib mereka masing-masing. Hingga merasakan dahaga yang amat sangat dan keringat terus bercucuran dari tubuh mereka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah berpesan, sampaikanlah kepada umatmu agar mereka berdoa kepadaku dengan menyebut sebuah nama yang selalu mereka sebut-sebut dalam setiap doa. Setiap doa mereka kepadaku ketika mereka ditimpa kesulitan di dunia dahulu. Baginda Nabi Muhammad SAW pun menyerukan pesan itu kepada umatnya. Maka mereka semua bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga Allah memutuskan ketetapannya untuk semua makhluk tersebut. Lalu Allah berfirman kepada umat-umat yang lain. Seandainya umat Muhammad tadi tidak menyebutku dengan salah satu namaku itu, niscaya aku akan memperpanjang pengadilan kalian ini sampai 1000 tahun lamanya. Setelah itu Allah akan mengadili seluruh
binatang liar, hewan piaraan, sampai manusia-manusia yang bertanduk. Lalu Allah berfirman kepada para binatang liar dan hewan-hewan piaraan itu, jadilah debu. Pada saat kejadian itulah orang-orang kafir berkata, seandainya diriku itu menjadi debu. Menurut keterangan Muqatil bin Sulaiman, ada 10 ekor hewan yang kelak akan masuk surga. Mereka adalah yang pertama unta Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga kambing kibas Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat yakni sapi Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima yakni ikan Nabi Yunus alaihissalam. Yang keenam keledai Nabi Uzair alaihissalam. Yang ketujuh semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedelapan burung Hudhud Ratu Bilqis. Yang kesembilan unta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 yakni anjing Ashabul Kahfi. Berkaitan dengan anjing Ashabul Kahfi, ada satu sumber mengatakan bahwa Allah akan mengubah wujud anjing itu menjadi seekor kambing terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke surga. Renungkanlah, seekor anjing pun bisa masuk surga bersama-sama orang-orang yang dicintai Allah. Oleh karena itu, seorang ahli maksiat pun belum tentu akan ditolak di surga. Meskipun ia berada dalam ketauhidan baru beberapa tahun. Ingatlah selalu anjing Ashabul Kahfi itu bisa masuk surga karena sifat-sifat keanjingannya telah hilang dari dirinya. Para pemuda Ashabul Kahfi memberi nama anjing itu Tauram. Ada yang mengatakan bahwa nama anjing itu adalah Hitmir dan ada juga yang memberinya nama Hauban. Menurut satu riwayat anjing itu berwarna kuning. Saat riwayat lagi mengatakan pada hari kiamat kelak setiap orang alim dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat baginda Nabi Muhammad SAW akan dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, gandenglah tangan orang itu dan bawalah ia menjumpai nabinya, yakni Muhammad. Malaikat Jibril melaksanakan titah tersebut dan membawa orang alim itu menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau tengah berada di tepi telaga Kausar dan sedang memberi minum sejumlah orang dengan kenyang, dengan gayung. Kemudian beliau berdiri dan memberi minum para ulama dengan telapak tangannya. Salah seorang di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau memberi minum orang-orang ini dengan gayung? Sementara kepada para ulama dengan telapak tanganmu. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, karena orang-orang itu sewaktu di dunia sibuk dengan perniagaan mereka. Sedangkan para ulama itu sibuk dengan ilmu. Al-Faqih Abu Lais mengatakan sebaik-baik perbuatan adalah mencintai para wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Dan Nabi Musa bermunajat kepada Allah, maka Allah pun bertanya kepadanya, wahai Musa, apakah engkau pernah mengerjakan suatu perbuatan untukku? Nabi Musa menjawab, ya Tuhanku, aku telah mengerjakan sholat untukmu. Aku telah berpuasa dan bersedekah karenamu. Aku telah bertasbih kepadamu. Aku selalu memujimu. Dan aku senantiasa membaca kitab-kitabmu. Dan aku juga selalu berzikir untuk mengingatmu. Maka Allah berfirman, wahai Musa, sholat itu akan menjadikan buktimu. Puasa akan menjadi surgamu. Sedekah akan menjadi naunganmu. Tasbih akan menjadi pepohonanmu di surga. Membaca kitabku akan menjadi istana dan bidadarimu. Dan zikirmu akan menjadi pelita untukmu. Wahai Musa, bukankah semua itu adalah untukmu sendiri? Lantas perbuatan mana yang sudah kamu persembahkan untukku? Nabi Musa berkata, kalau begitu tunjukkanlah kepadaku suatu amal perbuatan yang benar-benar hanya untukmu. Allah berfirman, wahai Musa, apakah engkau pernah mengasihi seorang waliku? Benar-benar hanya karena aku. Apakah engkau pernah memerangi musuhku? Benar-benar hanya karena aku. Dengan penjelasan itu, Nabi Musa alaihissalam mengerti bahwa sebaik-baik amal perbuatan adalah mencintai dan membenci hanya semata-mata karena Allah. Ketika pengadilan di hadapan Allah akan segera dimulai dan semua makhluk telah berdiri di hadapan Allah
sebuah suara gaib akan terdengar berseru, siapakah di antara kalian yang terlibat perkara zalim menzalimi? Dua orang yang saling berperkara pun maju ke hadapan Allah. Kemudian beberapa pahala amal kebajikan orang yang berbuat zalim diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi sebagai tebusan. Yang demikian itu karena pada hari itu sudah tidak berlaku lagi uang dinar maupun dirham. Setiap orang akan terus diambil amal-amal kebajikannya sampai semua kezalimannya terhadap orang lain terbayar lunas. Jika ia kehabisan amal-amal baiknya, maka Allah akan mengurangi dosa-dosa orang yang terzalimi dan membebankannya kepada yang menzaliminya sebagai tebusan. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa apabila amal-amal kebaikan seseorang telah habis untuk menebus kezalimannya, maka akan dikatakan kepadanya, kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka hawiyah. Sesungguhnya hari ini benar-benar tidak akan ada lagi kezaliman. Karena sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Dalam kabar lain dikisahkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada kaummu, jika mereka mau mengerjakan satu perbuatan saja, niscaya Allah akan masukkan mereka semua ke dalam surga. Nabi Musa bertanya, perbuatan apakah itu ya Allah? Allah menjawab, hendaklah setiap orang dari mereka ridho terhadap musuh besar mereka masing-masing. Nabi Musa pun bertanya, bagaimanakah bila musuh besar mereka masing-masing itu sudah mati? Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah zat yang maha hidup. Aku tidak akan pernah mati selamanya. Maka katakan kepada mereka agar ridho terhadapku. Nabi Musa bertanya lagi, bagaimanakah cara mereka menunjukkan keridhaan mereka terhadapmu ya Allah? Allah menjawab, mereka bisa menunjukkan itu dengan 4 perkara. Yaitu dengan penyesalan di hati, beristighfar dengan lidah, meneteskan air mata penyesalan, dan menebus kesalahannya dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk menjalankan ibadah. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.